soal menggunakan SPSS untuk menyelesaikannya lebih mudah lagi, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah statistika lingkungan. Kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Oke, kita masuk untuk soal yang pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap 3 pupuk: pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat itu dicatat. Nah, ini hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam satuan cm yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing tadi yang sudah dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Mari kita selesaikan menggunakan SPSS. Nah, sebelum itu kita input dulu data tersebut itu ke dalam Excel. Kenapa? Agar lebih mudah inputnya ke dalam SPSS. Nih, kebetulan saya sudah menyiapkannya nih. Ini datanya sesuai dengan data soal tadi ya. Pupuk pertama itu pupuk kandang, pupuk kedua itu menggunakan pupuk kompos, dan pupuk ketiga itu menggunakan pupuk kascing. Kemudian langsung saja ini semuanya datanya kita blok, kita select, pastikan semua data itu sudah terseleksi. Kemudian kita copy, lalu kita masuk ke SPSS. Nah, sudah. Lalu SPSS itu ada 2, data view dan variable view. Nah, kita input dulu itu masuk ke dalam data view. Pastikan data view ini udah orange. Baru kita arahkan cursor ke kolom pertama ini, lalu di paste data yang kita udah kopas. Nah, sudah semua. Tapi ini datanya masih bentuk desimal. Kita ingin datanya ini bentuk bulat seperti data soalnya itu yang bulat. Nih, tidak ada desimal kan? Caranya itu tadi di SPSS itu kita masuk ke variable view. Nah, di sini kita bisa mengatur. Pertama-tama di nama kita ubah dulu ini, variabelnya diganti menjadi pupuk. Lalu yang ini menjadi tinggi. Nah, sudah. Kita beralih ke type atau tipe dari datanya ini. Kadang-kadang di sini tuh belum numerik. Nah, caranya gimana? Caranya agar numerik, kita klik. Nah, di sini kita bisa klik lagi yang biru-biru, kita pilih numerik untuk variabel type ini. Kan bisa koma, bisa dot, bisa banyak. Ini di sini kita pilih yang numerik, diklik numerik. Lalu kita kan maunya datanya data bulat ya. Nah, ini di dalam decimal place kita ganti 2 ini menjadi 0. Nah, jika sudah kita oke. Nah, sudah berganti 0. Ini juga sama. Kita numerik, pastikan numerik, ini diganti 0. Oke. Nah, sudah, kita desimalnya sudah 0.
tuples-nya ini sudah masuk pupuk kandang, pupuk kompas, pupuk kasing. Kemudian kita oke. Nah, sudah tertera. Tapi ini kemudian yang values tinggi tanamannya itu tidak usah, karena tidak ada ya memang tinggi tanamannya, centimeter saja. Kemudian kita ke measure. Di measure ini kita gunakan scale, ini juga scale. Nah, sudah berubah semua. Kenapa scale? Karena kita mau mencari alfanya atau numeric type-nya. Oke, jadi harus scale. Sudah semua dipastikan sudah benar semua. Lalu kita kembali ke data. Nah, datanya sudah berhasil menjadi data bulat. Betul? Lalu kita langsung saja untuk mencari uji ANOVA-nya. Kita ke analyze. Nah, lalu kita ke compare means. Kita cari yang one way ANOVA ini di sini. Nah, ya sudah. Jenis pupuk ini kita masukkan ke faktor. Nah, kemudian untuk tinggi tanaman itu ke dependent list. Kita klik dulu, baru masuk ke sini. Jika sudah, kita kan juga mau mencari nilai rata-ratanya. Kita ke option. Setelah itu di statistik ini ada deskriptif, itu dicentang. Nah, ketika sudah, kita continue. Sudah, lalu oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah tertera datanya. Setelah itu kita cocokkan rata-rata di sini, ANOVA di sini itu dengan pengerjaan manual di sini. Nah, di pengerjaan manual ini sudah saya kerjakan ini. Nah, nomor pertama, nomor 1 ini dalam tabel ya. Nih, rata-ratanya ada di sini. Rata-rata di sini. Ini berarti masuknya di sini. Berarti ini yang pupuk kandang di ini. Pupuk kandang, ini pupuk kompos dan pupuk kasing di sini. Ini rata-rata dari pupuk kandang yang saya kerjakan manual itu 48,8. Coba kita lihat yang ada di SPSS. Apakah benar? Nah, 48,8 pupuk untuk rata-rata pupuk kandang benar. Lalu untuk pupuk kompos itu minnya atau rata-ratanya 45,80 atau 8. Kita coba lihat. 45,8 ini teman-teman. Ini di sini nih. Nih di sini nih. 45,8 berarti benar. Lalu untuk pupuk kasing 46,05. Kita coba jadi SPSS 46,05 benar, berarti datanya sudah benar ya teman-teman. Untuk rata-ratanya. Terus untuk N nya ini 20 semua karena tadi 20. Kemudian kita lihat untuk ANOVA-nya ya. Untuk ANOVA-nya sebentar, ini totalnya dulu 46,88 dengan N-nya 60. Kita lihat di data. Nih. Di sini. Ya. Oke, ini adanya ternyata satu-satu. Jadi total tadi kita totalnya waktu di SPSS aja. Kemudian kita lanjut ke pencocokan data ANOVA di sini. Di sini ada sum of squares itu 110,833. Kita coba cari di data yang sudah saya hitung tadi berapa hasilnya. 110,84 di sini nih. Ini kita cari JKK-nya ya. Nih,
cocokkan lagi ya. F atau yang di F hitungnya itu 2,748. Kita coba cari lagi F hitungnya teman-teman. F hitung di sini. Nah, di sini nih. Rata-rata kolomnya tadi sudah 110,84 ya. Di sini di jumlah kuadratnya. Lalu untuk rata-rata kuadratnya cara mencarinya itu S1 kuadrat yaitu 55,42. Kita lihat. Tadi F hitungnya ya dulu ya 2,75. Di sini juga sama 2,748 karena kita tadi menggunakan pembulatan jadi 75. Di SPSS tidak dibulatkan ya. Kemudian di benar serat ini terus ini serat ini di sini nih within drop. Kita lihat berapa itu 1149 nah 1148,85 kita bulatkan juga tadi, beda sama yang di SPSS ya. SPSS ini nah ini kan langsung ya, tidak dibulatkan lagi gitu. Sudah benar ya, ini sudah benar. Kita coba cek kembali. Ini juga rata-rata kuadratnya S2. Caranya S2 kuadrat sama dengan 20,15 gitu. Sudah ya. Totalnya 1259,19. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini totalnya 1260. Di sini kita dapatkan 1259. Kita ini bulatkan ya teman-teman di sini. Nah, di sini tidak dibulatkan gitu. Sudah berarti dipastikan sudah benar ya teman-teman. Untuk rata-ratanya, untuk ANOVA-nya sudah sama gitu. Nah, tadi kan sudah dicocokkan ya teman-teman untuk N-nya 20, min-nya atau rata-ratanya sudah semua. Kemudian untuk ANOVA-nya juga sudah sama, dari mulai rata-rata kuadrannya, rata-rata kuadrat, terus F hitung sampai di mana tadi, sampai JKK-nya 110,84. Di SPSS juga 110,833 karena pembulatan ya, kita di SPSS tidak. Terus ada JKE juga tadi. JKE itu rumusnya JKT dikurang JKK, lalu sudah ada tadi kita sudah hitung. Kemudian hasilnya 148,35 ya. Di sini di SPSS 149,35 juga sama, tapi kita menggunakan pembuatan tadi ya di SPS 3. Kemudian ini juga 55,417 itu 55,417 itu ini nih rata-rata kuadratnya 417, kita bulatkan jadi 42 gitu. Kemudian 20 ini juga S2 kuadratnya N-1 K N dikali N-1 ya, jadinya berapa ini 20,15. Kita lihat di SPSS benar ya 20,164. kita menggunakan pembulatan. F hitungnya juga benar 2,748. kita hitung manual juga 2,75. kita bulatkan. Oke, sudah semua. Lalu kalau sudah dicocokkan dan sudah cocok semua, kita tarik, bisa kita
lihat di tabel F itu menghasilkan 3,16. Kemudian kesimpulannya karena dihitung tadi 2,75 ini 2,75 ini hitungnya itu lebih kecil ternyata dari F 0,05 atau 2,57 tadi di tabel F kita 3,16, maka H0 diterima dan menghasilkan bahwa pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing itu mempunyai koefisien yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Oke semuanya, soal pertama sudah terpecahkan. Kemudian sekarang saatnya kita lanjut ke soal nomor 2, yang dimana soal nomor 2 ini masih berkorelasi dengan soal yang pertama, nyambung begitu. Nah, setelah nomor 1 terselesaikan, kita lanjut ke nomor 2. Berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk kascing saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh peneliti? Nah, ini tuh berarti hanya pupuk kandang dan pupuk kascing saja terhadap tanaman tomat gitu. Apa sih kesimpulan apa aja yang bisa diperoleh oleh peneliti? Kita langsung saja masuk ke Excelnya tadi atau Excelnya tadi. Nah, di sini kita nomor 2 kebetulan sudah belum nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita sudah ganti di bagian pupuk apa tadi? Soalnya kan hanya pupuk kandang dan pupuk kascing. Berarti yang pupuk komposnya itu sudah dihapus ya, teman-teman. Nih, pupuk komposnya ini sudah dihilangkan seperti yang ada di Excel. Nih, kita sudah ganti, tadi kan nomor 1, 2, 3 kita ganti 1 sama 2 atau cuma pupuk kandang dan pupuk kascingnya saja. Sama kita blok semua, kita select semua datanya. Ke sini. Nah, kita copy. Setelah itu kita masukkan ke dalam SPSS. Kita buka new data baru. Nah, kita sudah sama kayak tadi yang nomor 1 data view. Kita pasti. Nah, ini kan juga masih desimal ya, kita ubah lagi sama kayak nomor 1 tadi, kita ganti pupuk tinggi. Nah, ini juga numeriknya kita ganti aja jadi 0. Oke, sudah semua label. Nah, di sini labelnya kita lewatin aja. Value-nya juga sama, kita
gitu kan, kita bulatnya jadi 1,90. Kita coba cari di SPSS apakah benar. Di sini. Nah ini T aksennya ya, satu, kita coba cari di T aksennya 1,900 atau 190. Nah di sini sudah benar ya, berarti sudah cocok T aksennya sama perhitungan manual. Lalu kalau sudah, berarti kita bisa menarik kesimpulan. Kita bisa menarik kesimpulan nih, karena ini rumus ini minus W1 kali T1 ditambah W2 dikali T2 per W1 plus W2 itu kurang dari T aksen dan kurang dari W1 kali T1 ditambah W2 tambah T2 dibagi W1 ditambah W2. Itu dari ini hasilnya minus 2,09, itu kurang dari 1,09 dan kurang dari 2,09, maka H0 diterima. Jadi pupuk casting dan pupuk kandang memiliki keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat, atau sama tadi hasilnya sama yang nomor 1, bahwa keefektifannya si pupuk ini sama-sama efektif gitu terhadap tinggi tanaman tomat, gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung soal, yaitu soal yang terakhir, soal nomor 3. Nah soal nomor 3 ini agak berbeda teman-teman, datanya kemudian sedikit beranak, atau di nomor 3 ini kita mendapatkan ada 3 soal ABC begitu. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 3. Seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja X dan kepuasan kerja atau Y. Jadi variabel X-nya itu adalah motivasi kerja dan variabel Y-nya yaitu kepuasan kerja. Nah, pegawai di suatu perusahaan. Nah, untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. Ini tabelnya, oke? 20 pegawai, motivasi kerja dan kepuasan kerja. Nah, yang ditanyakan itu ada bermacam-macam, ada 3 nih. Yang pertama, tentukan persamaan regresinya. Yang kedua, yaitu tentukan koefisien korelasinya. Dan yang terakhir, tentukan koefisien determinasinya. Baik, seperti soal sebelumnya, data semua ini itu kita kopas dulu, kita masukkan ke Excel. Ini semua ini dikopas, masukin ke, ditata lah di Excel. Nah, di sini kebetulan sudah saya siapkan di Excelnya nih, sudah tercopy semuanya. Kemudian sama kita pilih, kita copy semuanya, lalu kita input ke tab baru dari SPSS. Sama di sini di data view ya, tepatnya data view. Sip, sudah. Ini masih desimal, kita ubah sama di variabel view. Ini kita ganti jadi X dan ini menjadi Y. Kemudian numerik ini ya, desimal ini kita 0. Oke, sip. Labelnya ini kita ganti
persamaan regresinya. Kita ke SPSS tadi bersama regresi, kita ke analyze sama kita ke regression, lalu ke opsi linear. Nah, motivasi kerja ini kita masukkan ke independent S, kemudian kepuasan kerja itu ke dependentnya. Setelah itu kita lihat ke optionnya. Nah, kalau sudah benar kita continue, lalu oke. Nah, ini dia. Nah, tadi regression. Nah, ini dia. Nih, sudah. Nah, lalu kita cocokkan dengan pengerjaan manual. Nah, di sini nih teman-teman ya. Nih, di sini nih sudah yang untuk yang A itu 140,72. Kita cari di SPSS tadi, di mana tadi? Oh, di sini. Nah, di berapa? Kita dapat untuk regression itu ini di sini nih, apanya nih? 0,086 ya, 86 di sini bukan itu, 140,72 140,72 kita lihat. Nah, ini di sini. Nah, ini konstannya ini 140,722, sama di sini tidak dibulatkan, kita dibulatkan ini 72, begitu teman-teman, sama ya. Kemudian yang B ini minus 0,1618, kita cari di SPSS. Minus 162 ini, minus 162 0, nih sebenarnya ya teman-teman, 0,162. Kita lihat tadi berapa? 0,1618. Nah, tadi kita nggak dibulatkan di SPSS, dibulatkan begitu. Ini sudah sama. Yang A ini udah sama semua. Lalu kita beralih, tadi soalnya kan ada 3 ya, yang A sudah, lalu kita ke yang nah yang B ini kita mencari, soalnya tadi apa, mencari koefisien korelasi teman-teman. Berarti kita langsung saja ke analyze lagi, ini ke correlate nih, ke correlate ke parsial. Nah, bukan ke parsial, bentar. Sorry. Analyze, correlate. Nah, di sini ini kita masukin semua ke variabelnya. Nah, sudah kita option means and standard deviation dicentang, lalu continue, dan kita oke. Sip, korelasi sudah dapat kita. Ini correlation, kita cocokkan kembali kepada data manual yang sudah kita ketentukan. Nah, ini nih. Kita dapatkan di sini R-nya itu minus 0,085. Kita lihat di SPSS.
kita tidak dibulatkan. Di SPSS sepertinya dibulatkan. Nih, di sini 86 jadinya. Ya, 0,086. Sama ya, teman-teman, sama. Kemudian dari hasil ini karena sudah sama, kita dapat simpulkan. Ya, dapat simpulkan. Jadi, variabel X atau motivasi kerja hampir tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau kepuasan kerja, yaitu hanya mempengaruhi secara berlawanan arah atau sangat sedikit, teman-teman ya. Kemudian sudah R-nya sudah dapat, kita ke soal yang C, yaitu apa tadi? Menentukan koefisien determinasi. Ya, determinasi. Kita langsung yang manual atau R kuadrat ya, rumusnya itu yaitu 0,085 tadi itu dikuadratkan. Nah, jadinya kita dapat hasil 0,007. Ini kalau dibuat menjadi persentase 0,7. Jadi dapat disimpulkan variabel X hanya mempengaruhi sekitar 0,7% terhadap variabel Y, dan sisanya yaitu 99,92% ini dipengaruhi oleh faktor lain, begitu teman-teman. Mantap, semua soalnya sudah kita selesaikan dengan baik, maupun menggunakan cara manual atau maupun di SPSS. Terima kasih sudah mengikuti setiap alurnya hingga terakhir.